Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Kita bersama akan merenungkan sebuah tema, yaitu Sudah Adilkah Kita? Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta kasih yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, bersama kami hendak merenungkan sabda-Mu, berkatilah kami, mampukanlah kami dalam segala keterbatasan kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu sendirilah yang boleh hadir memenuhi setiap diri kami, sehingga Roh-Mu itulah yang menolong kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Amos, pasalnya yang kelima, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab Amos pasal 5, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang demikian sabda Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bila kita membaca teks-teks dalam kitab Amos, maka kita akan menjumpai banyak teks-teks yang nampaknya terdengar sangat keras, nadanya sangat tegas begitu. Karena memang Amos adalah orang yang atau nabi yang bisa dikatakan sangat keras orangnya. Dan salah satu hal yang diperjuangkan oleh Amos adalah terkait dengan konsep keadilan di dalam konteks masyarakat pada waktu itu. Nah, salah satunya adalah dengan apa yang kita baca saat ini. Dengan tegas Amos mengatakan bahwa ketika dulu orang-orang menantikan hari Tuhan, hari di mana Tuhan akan memerintah dan Tuhan akan berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel, dan mereka, bangsa Israel itu akan mendapatkan kemenangan. Itu konsepnya tentang hari Tuhan. Nah, tetapi kemudian Amos ini memberikan seolah-olah seperti gambaran yang lain tentang hari Tuhan. Ketika hari Tuhan dimaknai bukan sebagai sebuah kemenangan Israel, tetapi sebagai sebuah penghakiman atas bangsa Israel. Sehingga Amos mengatakan bahwa untuk apa kamu menginginkan hari Tuhan begitu? Karena hari Tuhan itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi itu sesuatu yang menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Kenapa kok bukan yang menyenangkan justru penghakiman Tuhan? Karena kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, secara khusus Amos ini diutus untuk lebih banyak berada di Israel Utara. Ketika dulu sudah ada perpecahan antara Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, di dalam konteksnya itu bangsa Israel justru melakukan hal-hal yang jauh menyimpang, jauh bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam hal apakah itu? Bangsa Israel bukanlah
bangsa yang tanpa ritus, tanpa ritual keagamaan begitu. Di sini pun dikatakan, Amos pun mengakui bahwa bangsa Israel ini sangat rajin mempersembahkan korban, rajin merayakan hari-hari raya keagamaannya, dan rajin melakukan ritus-ritus yang biasa mereka lakukan. Tetapi justru Amos mengatakan bahwa aku tidak suka, dia membahasakan Allah gitu ya. Allah tidak suka dengan apa yang dipersembahkan oleh bangsa Israel. Allah tidak suka dengan apa yang kemudian dikorbankan oleh bangsa Israel. Dan Allah pun mengatakan bahwa Allah tidak suka dengan perayaan-perayaan, dengan kumpul-kumpul yang dilakukan oleh bangsa Israel, termasuk dengan ritus-ritus yang mereka lakukan. Kenapa? Karena bagi Allah, di dalam ritus, di dalam persembahan, itu seakan-akan menjadi tameng di dalam, atau seperti bungkus dari isi bangsa Israel sendiri, yang justru mereka tidak memperjuangkan keadilan, tidak memperjuangkan kebenaran di dalam konteks kehidupan mereka. Tentu ini menjadi satu warning bagi kita. Ini menjadi satu pengingat yang serius bagi kita di dalam kehidupan keimanan kita, kehidupan persekutuan kita. Sama seperti halnya bangsa Israel, dan mungkin juga saya sering mengatakannya, bahwa kita mungkin sudah melakukan banyak ritus, kita sudah melakukan persembahan yang luar biasa, kita sudah merasa bahwa kita menyenangkan hati Tuhan dengan nyanyian-nyanyian, dengan kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan persembahan yang kita berikan, atau juga dengan perkumpulan-perkumpulan yang kita lakukan. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi menurut kesaksian Amos, yang dinubuatkan oleh Amos, bahwa Tuhan tidak pernah atau Tuhan tidak melihat pada hal itu. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana kemudian kehidupan kita di dalam persekutuan, kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain. Percuma jika kita kemudian melakukan ritus, mempersembahkan korban, kemudian kita bernyanyi-nyanyi, tetapi pada saat yang sama kita justru tidak memperjuangkan keadilan dan kebenaran itu di dalam kehidupan sekitar kita. Keadilan terhadap siapa? Keadilan terhadap orang lain. Percuma kemudian ketika dalam persekutuan kita mempersembahkan banyak hal, kita kemudian memuji-muji Tuhan dengan sangat ekspresif begitu, dengan nyanyian-nyanyian sambil teriak-teriak, menari-nari. Tetapi pada saat yang sama kita justru melakukan penindasan, melakukan ketidakadilan kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam hal apa? Banyak elemennya tentunya. Dan kita tentu bisa akan merenungkan itu secara pribadi. Mungkin kita akan melihat tentang keadilan seperti apa sih yang seringkali terjadi di dalam sebuah kehidupan bersama dengan orang-orang yang lain. Dan jika ketidakadilan itu yang masih kita lakukan, maka jangan menganggap bahwa apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dalam nyanyian, persembahan, ritus, peribadahan, dan lain-lain, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan tegas Amos mengatakan bahwa bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan justru menginginkan bahwa biarlah keadilan itu seperti gelombang. Biarlah kebenaran itu mengalir seperti air. Artinya itulah yang kemudian menjadi nafas di dalam kehidupan persekutuan kita. Bukan tentang seberapa kaya persekutuan kita. Bukan tentang seberapa sering persekutuan kita itu beribadah. Bukan seberapa meriah peribadahan yang kita lakukan. Tetapi seberapa adilkah kita dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan dengan orang-orang di dalam komunitas kita. Oleh karena itu pertanyaan tentang sudah adilkah kita, mari kita renungkan bersama di dalam persekutuan kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah saat ini kita mengaturkan doa dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam kami menjalani kehidupan keagamaan kami Tuhan, di dalam kami menghidupi iman kami kepadamu, seringkali kami menunjukkan sikap-sikap yang palsu. Seringkali kami menutupi hal-hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami, dengan persembahan kami, dengan nyanyian kami, ataupun juga dengan hingar-bingar ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami saat ini tentang apa yang menjadi keutamaan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi orang-orang Kristen yang mau memperjuangkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak berpuas diri dengan ritus yang sudah kami lakukan, tetapi ajar kami untuk lebih dalam lagi, di dalam kami menghidupi keadilan
dan memperlakukan orang-orang di sekitar kami dengan adil dan baik, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampunilah kami Tuhan, di dalam segala keberdosaan kami dan di dalam segala kelalaian kami, di dalam memperjuangkan keadilan-Mu. Ya Bapa, saat ini kami hendak berdoa, kami hendak memasrahkan untuk orang tua kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau senantiasa hadir bagi orang tua kami ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan berkat serta rahmat-Mu atas mereka. Dan biarlah segala kehidupan mereka Tuhan, boleh Tuhan yang jamin, boleh Tuhan yang sertai. Sehingga di masa tua mereka boleh tetap merasakan kedamaian dan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Moresa, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Anak Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponira, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadyo, Bapak Prayitno Hadi, Anak Di Azriel Samudra, juga Ibu Wuri Pujiastuti beserta dengan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa hadir bagi orang-orang yang kami kasihi ini. Kiranya Engkau yang menolong saudara-saudara kami ini di dalam segala proses pemulihan kesehatan yang sedang mereka lakukan saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan urapan-Mu nyata atas saudara-saudara kami ini. Dan kami percaya Tuhan kesembuhan yang dari-Mu boleh hadir bagi saudara-saudara kami ini. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan segala pergumulan pribadi kami. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami saat ini, kiranya Tuhan hadir dan menolong kami di dalam segala keluh kesah kami, di dalam segala teriakan kami, ataupun juga dalam segala kebingungan kami akan masalah yang kami hadapi. Kami mau serahkan Tuhan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon ampun jika di dalam merenungkan firman-Mu, kami memiliki dosa dan kekurangan. Biarlah Engkau yang berkenan menghapuskan dosa kami dan memberikan pengampunan bagi kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.